Assalamualaikum. Halo perawat, apa kabarnya? Kali ini kita akan membahas tentang pneumonia pada anak. Pneumonia itu apa sih? Pneumonia adalah peradangan pada paru-paru anak yang disebabkan oleh bisa bakteri, virus, jamur, atau benda asing yang ada di paru-paru. Kemudian tanda dan gejalanya apa yang bisa dilihat pada pasien pneumonia? Yang pertama, karena itu peradangan, jadi tanda dan gejalanya bisa panas atau suhu tubuhnya lebih dari 38 derajat Celcius, bahkan bayinya bisa disertai dengan kejang ya. Kemudian tanda yang berikutnya, karena ada peradangan di paru-paru, maka paru-parunya banyak sekret, banyak dahak ya. Kemudian hidungnya bisa tersumbat, dadanya bisa nyeri karena ada sumbatan sekret. Kemudian pernapasannya cepat dan dangkal ya. Kemudian pneumonia pada anak ini bisa diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah pneumonia berat, yang kedua adalah pneumonia, yang ketiga adalah batuk bukan pneumonia. Kita bahas satu-satu. Pneumonia berat itu tandanya apa? Tandanya ada 2. Yang pertama adalah tarikan dinding dada ke dalam. Jadi karena nafasnya cepat dan dangkal, jadi bisa itu ya bayinya. Kemudian saturasi oksigen apabila diperiksa dengan oximetri itu kurang dari 90%. Selanjutnya, pneumonia. Pneumonia itu ditandai dengan nafas cepat. Yang dinamakan nafas cepat itu apabila frekuensi napasnya berapa sih ya. Jadi napas cepat jika pada anak usia 2 bulan sampai kurang dari 12 bulan, frekuensi napasnya 50 kali per menit dalam 1 menit ya. Jadi 50 kali per menit atau lebih. Jika usia anak 12 bulan sampai kurang dari 5 tahun, maka nafas cepat apabila frekuensi napasnya 40 kali per menit atau lebih. Klasifikasi yang ketiga adalah batuk bukan pneumonia. Batuk bukan pneumonia tidak ada tanda-tanda pneumonia berat maupun pneumonia. Jadi anaknya hanya batuk saja ya. Kemudian tindakan atau pengobatannya apa sih? Jadi kalau ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan yang pertama, tindakan atau pengobatan pneumonia berat itu dengan apa? Diberi oksigen 2-3 liter per menit, kemudian kolaborasi dengan dokter untuk pemberian antibiotik, dan segera rujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Kemudian pneumonia. Kalau pneumonia, tindakan pengobatannya adalah pemberian obat amoxicillin 2 kali sehari selama 3 hari, beri pelega tenggorokan dan pereda batuk, obat wheezing bila ada. Wheezing itu apa? Wheezing itu kayak mengik ya, jadi ngik, ngik. Kenapa bisa ada suara wheezing atau mengik itu? Karena di dalam saluran pernapasan ada sumbatan. Jadi pada saat ekspirasi
atau mengeluarkan nafas itu terjadi suara wheezing atau suara mengik. Kemudian apabila batuk lebih dari 14 hari, jadi nggak sembuh-sembuh nih, 14 hari diobatin nggak sembuh-sembuh dan wheezingnya berulang, maka segera rujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih baik. Kemudian apabila batuk bukan pneumonia, maka tindakan atau pengobatannya adalah beri pelega tenggorokan dan pereda batuk. Beri obat wheezing jika ada gejalanya. Kemudian apabila batuknya lebih dari 14 hari dan wheezingnya berulang, maka segera rujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Karena kita perawat, maka tidak lepas dari yang namanya asuhan keperawatan, ya. Asuhan keperawatan pada anak dengan pneumonia, yang pertama tentunya kita kaji tadi ya, mulai dari tanda dan gejalanya kita kaji, kemudian yang lain-lain kita kaji, riwayat penyakitnya kita kaji. Setelah terkumpul data fokusnya atau data senjangnya, maka kita bisa menegakkan diagnosa keperawatannya. Diagnosa yang sering muncul pada anak pneumonia yang pertama adalah bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan hipersekresi jalan napas atau proses infeksi. Jadi bisa dipilih salah satu ya, etiologinya bisa karena hipersekresi jalan napas atau karena proses infeksinya. Kemudian yang kedua, diagnosa keperawatan yang mungkin muncul adalah gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi atau perfusi. Kemudian yang ketiga, masalah keperawatan atau diagnosa keperawatan yang bisa muncul adalah hipertermi berhubungan dengan proses penyakit infeksi ya. Kemudian diagnosa keperawatan yang mungkin muncul keempat adalah nyeri akut berhubungan dengan agent pencidera fisiologis karena adanya inflamasi ya. Selanjutnya, setelah diagnosa keperawatan kita tegakkan, maka intervensi keperawatan pada anak pneumonia yang berhubungan dengan saluran pernapasannya ada intervensi utama dan ada intervensi tambahan ya. Intervensi utamanya apa sih? Latihan batuk efektif. Kemudian manajemen jalan nafas. Yang ketiga, pemantauan respirasi. Kemudian untuk intervensi tambahannya apa? Bisa dengan fisioterapi dada ya. Kemudian ada pemberian obat inhalasi, jadi dengan pemberian uap ya. Kemudian terapi oksigen, dipasang oksigen. Kemudian penghisapan jalan nafas atau yang disebut dengan suction ya. Bisa dilihat ini di buku Psiki yang dikeluarkan oleh PPNI halaman 454. Setelah itu, kita menentukan luaran keperawatannya atau evaluasi yang akan kita harapkan. Tujuannya nanti mau seperti apa sih tindakan kita. Jadi untuk luaran keperawatan itu bisa disesuaikan dengan diagnosa keperawatan yang sudah kita tegakkan. Contoh, tadi masalah keperawatan ada bersihan jalan nafas. Luaran yang diharapkan, batuk efektif meningkat, produksi sputum menurun. Ya. Itu contoh apabila masalahnya adalah bersihan jalan nafas. Ini ada di buku Psiki yang dikeluarkan oleh PPNI halaman 20. Nanti teman-teman bisa lihat ya.
Begitu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Apabila dirasa channel ini bermanfaat, jangan lupa di-share ya ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum.